Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Buana Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, Pancasila dikemukakan pertama kali oleh Bung Karno sebagai filosofi dasar yang mendalam, menjadi landasan negara merdeka Indonesia, serta berperan sebagai ideologi, pandangan hidup, filsafat, dan perekat bangsa. Kedudukannya yang penting bagi Indonesia menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu penting kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga nilai-nilai dalam Pancasila sudah semestinya menjadi acuan dalam kehidupan. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara. Etimologis istilah dasar negara memiliki makna yang serupa dengan istilah-istilah asing seperti Gurnam, Rechtsheid, Slotheid, dan filosofi. Itulah pokoknya. Dan banyaknya istilah dasar dalam kosakata asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal. Secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk serta menyelenggarakan negara, serta sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat digambarkan sebagai gambar berikut. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasalnya disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 45 dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 11 nomor 7. Dalam ilmu hukum, pembukaan memiliki kedudukan di atas pasal-pasalnya, dengan keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan, namun terjalin dalam hubungan kesatuan yang kausal dan organis. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, di mana alinea keempat memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasal UUD 45, karena memuat dasar-dasar fundamental negara seperti tujuan negara, ketentuan UUD negara, bentuk negara, dan dasar filsafat negara Pancasila. Pembukaan yang dirumuskan secara padat dan khidmat dalam 4 alinea itu mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh bangsa beradab di seluruh dunia, serta nilainya lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia itu setia kepada Proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya, hubungan pembukaan UUD NRI dengan proklamasi. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang disusun pada kedua DPTK tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 menghasilkan satu kesatuan dengan proklamasi bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, sehingga kesatuan ini tidak dapat dipisahkan. Setelah negara Republik Indonesia berdiri, semua penguasa negara mengacu pada ketentuan dasar undang-undang sebagai alat pelengkap negara. Berdasarkan prinsip bahwa suatu peraturan hukum hanya dapat diadakan atau diubah oleh penguasa yang lebih tinggi atau yang sama kedudukannya, maka pembukaan UUD NRI 1945 tidak dapat ditiadakan atau diubah dengan jalan hukum oleh penguasa atau alat-alat kelengkapan yang manapun juga. Dengan demikian, hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah kuat, tetap, dan tidak dapat diubah oleh siapapun dan bila manapun berkaitan dengan kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hubungan antara Pancasila dan UUD sangat erat karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, Pancasila diakui sebagai ideologi negara yang menjadi panduan bagi pembangunan negara Indonesia. Sebaliknya, Undang-Undang 1945 menjadi instrumen yang mengatur pelaksanaan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan nyata masyarakat, baik dalam ranah politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Ketika diimplementasikan dengan baik,
Sinergi antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, perlindungan hak asasi manusia, serta menjaga keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan hasil amandemen 2002. Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, Grondwet, dan bahasa Jerman, Grundgesetz. Undang-Undang Dasar sering diganti dengan istilah konstitusi, tetapi ada bedaan tagar disebut keduanya. Menurut Herman Hellen, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar karena bersifat yuridis juga bersifat sosiologis dan politis. Sedangkan undang-undang dasar hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yakini die Geschrieben vers kasus atau konstitusi yang ditulis. Undang-undang dasar merupakan sebagian dari hukumnya dasar negara dan menjadi hukum dasar yang tertulis. Selanjutnya, sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 45. Yang pertama adalah bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Keempat, ada kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kelima, parlemen terdiri dari atas dua bagian, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dan yang terakhir, kekuatan yudikatif dijalankan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.